dengan perbaikan rezeki yang halal ya. Dan hari ini kita akan membahas tema bagaimana menjual properti secepat atau seperti menjual kacang goreng ya Ustadz ya. Siap. Baik, sebelum kita buka, kita awali pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sapa dulu nih. Bagaimana kabarnya bapak-bapak dan semua yang ada di sini, ibu-ibu nih, ada juga ibu-ibu nih. Mudah-mudahan kabarnya sehat walafiat ya. Ustaz Isan gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Antum gimana? Baik. Alhamdulillah di Bogor saat ini gerimis ya. Udah semalam hujan sekarang mulai gerimis. Baik, Ustaz Isan saya persilakan untuk membantu acara ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya hingga pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita masih bisa berjumpa ya di kelas perbaikan rezeki halal. Ini edisi yang ke-9 ya, Ustaz Andi ya. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya tetap setia istiqomah memegang risalah beliau hingga akhir zaman dan benar-benar kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, sambil menunggu yang lain nih karena eh, cuaca memang cukup mendukung ya tadi ya untuk eh, apa kita beraktivitas hari ini walaupun gerimis-gerimis sambil menunggu teman-teman yang lain hadir nanti kita jalan saja. Insya Allah pertemuan kita hari ini kita akan bicara terkait dengan jualan properti gitu ya yang mungkin di antara kita berpikir bahwa jualan properti itu apa namanya mahal gitu ya. Properti itu adalah produk yang mahal gitu ya, yang kemudian untuk dijual itu nggak semudah yang kita eh, apa namanya pikirkan gitu ya. Atau ya yang kita pikirkan ya nggak mudah untuk jualan properti itu. Ya, memang eh, nggak hanya jualan properti ya, jualan mobil gitu ya mungkin, jualan apa yang benda-benda yang memang harga mahal itu memang tidak seperti gitu ya jualan produk-produk yang murah gitu ya. Tetapi tentu semua itu ada ilmunya gitu ya. Nah, kalau kita sudah paham ilmunya, maka insya Allah sesuatu yang mungkin di awalnya kita anggap itu sesuatu yang susah, sesuatu yang bahkan mustahil kita jalankan begitu, insya Allah akan ketemu juga caranya gitu ya. Kalau kita tahu caranya, kita tahu jalannya, maka insya Allah itu tidak menjadi sesuatu yang sulit lagi atau susah lagi. Begitu ya. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang baru pertama kali ikut Zoom kita ya. Nama saya Sanul Mutakin. Saya lahir di satu kota kecil ya di Cilacap, Jawa Tengah. Kemudian pendidikan saya S1 saya di Institut Pertanian Bogor, kemudian S2 saya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ya. Kemudian saya mengambil sertifikasi di bidang perencanaan keuangan. Dan saya punya beberapa unit bisnis yang berkaitan dengan edukasi gitu ya. Kemudian bisnis syariah termasuk juga di properti. Sebenarnya saya beberapa punya project properti. Baik, mungkin kita masuk ke materi kita. Jadi yang pertama kali yang perlu kita apa cermati adalah bahwa ketika kita bicara marketing atau kita bicara jualan, harusnya yang menjadi fokus kita itu adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan konsumen kita dengan produk yang kita jual. Apapun ini ya, tidak hanya properti ya.
apapun ketika kita jualan itu eh, seharusnya fokus kita itu adalah menjual apa yang dibutuhkan oleh konsumen gitu ya. Bukan sebaliknya. Kita punya produk yang kemudian baru kita cari konsumennya siapa yang butuh dengan produk kita. Nah, ini yang jadi prinsip utama. Kadang-kadang orang justru tadi ya punya produknya dulu baru kita lihat, kita cari siapa nih yang butuh produk kita. Padahal kalau kita mau jualan kita mudah gitu ya, ya apa yang dibutuhkan konsumen itu baru kemudian kita buatkan produk sesuai dengan kebutuhan konsumen tadi itu. Ini kata-kata dari Seth Godin ya, seorang ahli marketing dunia. Nah, maka kemudian ada dua pendekatan di sini yang kemudian dua ini menjadi apa cukup berbeda ya. Satu ada yang kemudian orang bisnis misalnya gitu ya atau produksi barang apapun itu fokusnya adalah di produknya. Jadi saya punya produk nih, produknya bagus gitu kan, kualitas bagus, harga murah gitu atau harga bersaing gitu ya. Nah, siapa nih yang mau beli gitu kan? Itu product driven. Nah, di sisi yang lain orang mencari tahu dulu apa yang dicari oleh customer gitu kan, kebutuhannya seperti apa, baru kemudian dibuatkan produknya. Nah, ini dua hal yang kemudian seringkali ditemukan gitu ya, terjadi. Termasuk juga di dunia di industri properti ya. Banyak kemudian developer itu yang dia cari apa namanya lahannya dulu, dia buat rumahnya dulu gitu kan apa unitnya berapa luas gitu, harganya berapa, baru kemudian dia jual. Padahal kalau kita mau mendalami dulu apa yang diinginkan oleh konsumen itu tentu jauh lebih baik gitu kan. Dia maunya seperti apa, harganya berapa, rumahnya itu mau yang kecil apa yang besar gitu ya. Terus kemudian lokasinya di mana gitu yang dicari gitu. Kemudian harganya kira-kira berapa yang diharapkan oleh konsumen. Maka itu yang kemudian akan lebih mudah bagi kita untuk kemudian menjualkan unit-unit properti kita. Nah, maka kalau kita pendekatannya adalah eh, konsumen dulu gitu ya, maka kemudian produk kita itu bisa disesuaikan dengan market kita itu. Maka kemudian ada istilah produk market fit gitu ya. Jadi produk kita itu sesuai dengan marketnya. Jangan sampai kita punya produk yang tidak sesuai dengan market atau punya produk yang sebenarnya tidak diinginkan oleh konsumen. Kita punya apa namanya perumahan misalnya ini kalau kita konteksnya properti ya jualan rumah yang kemudian itu jauh lokasinya gitu ya dari peradaban dunia gitu ya peradaban manusia baru kemudian murah sih harganya gitu tapi kemudian ternyata tidak dibutuhkan tidak dicari oleh konsumen maka itu sangat apa namanya ya 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 mungkin akan susah dijualnya dan banyak kemudian fakta sekarang perumahan yang seperti itu ya harganya sebenarnya murah gitu ya. Bahkan pengembangnya bukan main-main lah ya pengembang besar gitu ternama orang juga tahu tapi ternyata nggak laku-laku gitu kan. Mangkrak segala macam banyak lah terjadi seperti itu kenapa karena produknya tidak market dengan fit tidak fit dengan marketnya. Nah, tidak fit tidak sesuai dengan marketnya. Nah, kalau kita bicara kacang goreng kan tadi ya, bagaimana supaya properti itu selaris kacang goreng kan gitu ya. Kalau kacang goreng kita bicara kacang goreng siapa sih yang nggak suka kacang goreng gitu ya? Semua orang suka kacang goreng maka ya sudah sebenarnya produknya sendiri sudah disukai oleh pasar gitu. Ya. Walaupun sekarang ketika kita bicara kacang goreng kalau kita ke Alfamart ya tadi ya yang dilihat mungkin kacang goreng bisa banyak rasa gitu ya, rasa original, rasa pedas, rasa keju gitu ya, atau rasa yang lain-lain gitu kan. Nah itu juga ya mereka mereka tentu tidak sembarang apa bikin apa, produk yang tadi rasanya macam-macam. Tentu dia akan survei dulu gitu. Sebenarnya yang disukai oleh konsumen itu apa. Maka ketika barang kita produk kita ini sudah sesuai dengan konsumen apa namanya maka itu insya Allah akan jadi apa laris lah gitu ya. Sebagaimana kacang goreng yang memang laris ketika dijual di pasaran. Terus kalau kita bicara properti kan nggak kayak kacang goreng kan harganya beda. Properti itu kan mahal, kacang goreng itu
murah. Gimana caranya properti itu bisa laris kayak kacang goreng? Nah, ternyata teman-teman semuanya, nah ini ada berita-berita ini saya sekilas saja ya, ambil beberapa berita yang memang faktanya ya, nah ini kan rumah-rumah kawasan terpadu di Surabaya laris bak kacang goreng gitu ya. Klaster perumahan yang bak laris kacang goreng. Ini saya kasih, ini keywordnya kacang goreng aja. Ternyata banyak juga perumahan yang laris kayak kacang goreng gitu ya. Bahkan nah ini rumah 1 miliar di Serpong ini terbaru apa tuh tahun 2024 itu ya terjual laris ludes gitu ya. Nah, ini ternyata ya banyak yang laris kok gitu ya, banyak yang ludes. Nah, kenapa ludesnya larisnya ya? Tentu tadi apa yang dicari oleh konsumen dari rumah itu. Nah, ini kalau saya tanya Ustaz Andi, apa yang dicari kalau misalnya mau punya rumah Ustaz Andi? Akses biasanya, akses tadi. Yes. Oke, lokasi ya. Hmm. Nah, maunya yang gimana Ustaz Andi? Ya, Rumah. kalau sekarang biasanya dilalui kendaraan roda empat, gitu, atau Hmm. angkotnya ada gitu, Hmm. dilalui angkot. Nah, maunya 1 lantai, 2 lantai. Dua lah ya, dua lah sekarang Dua ya, dua lantai. biasa. Oke, harganya berapa? Harganya ya 500 juta biasanya. Mau ya. Yaudah, ntar saya buatin ya rumah 2 lantai Amin ya 100 Allah, juta siap. pinggir jalan atau beli ya. Jangan taruh pinggir jalan juga, Stad. Ntar Oh ada gitu. mobil lewat. Oh Ya iya. jaraknya Ya, bisa eh, ketabrak takut jalan ya. kaki lah misalkan apa. Masuk ke dalam eh, sedikit gang lah ya. 500 meter gitu ya. ya Oke, begitu caranya. Jadi kita tanya dulu konsumen itu apa yang dia mau gitu. Nah, baru dari situ kita bisa membuatkan produknya, mencari produknya. Banyak teman-teman yang kemudian punya properti gitu, bisnis properti, tetapi dia fokusnya ke produknya dulu gitu. Dia cari lahannya dulu gitu kan, apalagi lahan yang mau dikerjasamakan gitu ya. Terus kemudian apa namanya di mungkin harganya juga masih murah gitu. Dia anggap dengan harga tanahnya masih murah, dia juga bisa jualan dengan harga yang murah. Terus kemudian dia buatkan rumahnya gitu ya, dia jual. Nah, ternyata kok nggak laku gitu ya. Nah, itu balik lagi tadi ternyata rumahnya itu di apa suatu tempat yang susah aksesnya gitu ya. Mobil nggak bisa masuk, motor pun cuma satu misalnya gitu kan. Ya mungkin nggak banyak orang yang mau beli rumah di situ gitu ya. Atau nah ini apa kadang-kadang dekat kuburan aja juga pada nggak mau gitu ya. Nah, ini kan juga kita harus lihat. Walaupun ini juga disesuaikan dengan kondisi apa masyarakat sekitar ya. Ada misalnya masyarakat yang nggak mau apa namanya rumahnya dekat sutet gitu ya, Setan dia. Tapi kalau di Bogor itu, wah itu belakang Yasmin itu di atasnya Sutet itu orang banyak juga rumah ternyata di situ ya. Nah itu juga jangan jangan asumsi kitanya sebagai apa penjual gitu, tapi ya kita tanyakan saja ke mereka. Kalau mereka ternyata nggak problem dengan itu, ya nggak ada masalah, misalnya gitu ya. Tapi kalau ternyata problem buat mereka ya kita juga nggak usah paksakan. Nah kemudian nah, salah satu cara kita untuk melihat apa namanya apa yang dibutuhkan pasar gitu ya, bagaimana kemudian konsumen itu apa namanya mencari produk-produk secara umum ya. Makanya kemudian kita perlu tahu juga apa sih gitu ya riset-riset terbaru terkait dengan marketing ini. Salah satunya adalah riset yang dibuat oleh Mark Plus ya, apa namanya di 2025 ini dia mengatakan bahwa atau dia melihat ya di sini ada perubahan dari sisi teknologi, ekonomi gitu ya, politik, sosial kultur dan juga market itu sendiri. Nah, kalau dari sisi marketnya, ini saya ngambil dari marketnya aja langsung ya. Jadi ternyata teman-teman ini Indonesia ya, market Indonesia 2023-2024. Kalau kita bicara apa namanya piramid of income gitu ya, pendapatan gitu. Atau ada yang bilang apa konsumsi atau pengeluaran gitu ya. Itu kan kita tahu lah ada kemudian orang-orang yang ada di bottom of pyramid gitu ya. Orang-orang yang ada di kelas bawah, kemudian ada yang di kelas menengah, middle of pyramid, dan ada yang di topnya kan, di atas. Nah ternyata teman-teman fakta menarik adalah bahwa dari tahun 2003 sampai 2018 itu bottom itu turun gitu ya.
Bersamaan dengan itu yang middle-nya naik. Artinya berarti yang dari bottom itu naik ke middle, begitu ya. Bukan meninggal gitu ya, tapi naik ke middle gitu. Jangan kemudian orang miskin Indonesia menurun gitu ya tingkat kemiskinan karena pada meninggal gitu kan nggak gitu ya. Nah, ternyata ini pada naik ke middle. Tetapi fenomena 2018 sampai 2024 itu dia mulai naik lagi. Di sisi yang lain yang middle-nya turun. Berarti apa? Berarti yang dari middle turun lagi ke bottom gitu ya. Sementara yang di top itu ya kurang lebih lah masih di 0,4 0,3 ya. Apa namanya? Sebentar teman-teman. Bentar, bentar, bentar. Yang kondisinya seperti itu. Nah, maka kemudian kita harus lihat yang bottom itu kebutuhannya apa. Ternyata orang-orang di bottom ini itu dia kebutuhannya adalah produknya. Dia hanya membutuhkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dia saja. Maksudnya gini, dia itu misalnya nyari kalau dari sisi rumah ya, rumah mungkin nggak terlalu besar gitu kan, kecil aja, tapi kemudian rumahnya harganya sesuai dengan yang dia butuhkan, misalnya begitu. Nah, kalau dari sisi MOP itu kadang-kadang dia kebutuhannya bukan sekedar kebutuhan dasar, tetapi udah mulai ke pengennya yang apa namanya ada tamannya misalnya begitu ya, pengennya yang kemudian ada fasilitasnya yang lebih mendukung gitu ya, sarana prasarana di perumahan itu gitu. Nah itu yang MOP. Kalau TOP itu udah lebih dari itu kan, lebih ke gengsi gitu kan, dia pengen di perumahan yang elit gitu kan, di kawasan yang terkenal sebagai kawasan orang-orang apa namanya eh, orang-orang yang berduit misalnya gitu dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian terjadi di TOP itu. Nah, balik lagi kita mau nyasar yang kemana? Nah, kalau kita mau nyasar ke BOP yang tadi memang lebih banyak orangnya, maka kita cukup bisa memenuhi yang simpel-simpel saja, rumahnya yang tadi sederhana gitu ya. Kecil mungkin lokasi lahannya, luas rumahnya, tetapi terjangkau buat mereka. Kalau kemudian yang di MOP kita mungkin akan lebih apa eh, kita tambahkan dengan servis yang ada di perumahan itu gitu ya, termasuk juga pelayanan kita di masyarakat itu, pelayanan kita ke konsumen. Nah, kemudian kalau di TOP ini lebih ke brand gitu ya, lebih ke image, produk kita itu disukai oleh oleh konsumen tadi itu gitu ya. Kemudian orang merasa ketika dia beli di di perumahan kita itu maka tadi gengsinya akan naik gitu ya. Orang akan melihat itu sebagai orang sukses segala macam. Nah, makanya kemudian kita lihat kita naikkan di brand kita di perusahaan kita bahwa kita itu memang menjualkan rumah-rumah gitu kan yang memang tadi untuk orang-orang yang kaya saja atau segala macam. Nah, kalau kita bicara tentang contohnya misalnya di KAI ini, maka kalau produk manajemen tadi nyasar ke yang bottom, nah kita lihat ada komuter lain gitu ya, orang ya dengan fasilitas yang sederhana, tapi orang bisa naik KAI, kita bisa akses ke Jakarta misalnya dari Bogor gitu kan dengan harga yang murah. Kalau kemudian fokus ke middle-nya tadi itu, maka kita bicara ke ke yang lebih menengah gitu ya, misalnya Argo gitu ya, Argo Bromo gitu ya, ada banyak lah ya kereta-kereta yang kemudian itu mungkin harganya agak lebih mahal dari yang komuter lain, jaraknya lebih jauh gitu ya, fasilitasnya lebih bagus. Apalagi kalau yang brand ini yang untuk top itu kita bicara ada apa panoramik gitu ya, ada yang kemudian kelas-kelas bisnis, kelas-kelas yang memang khusus eksklusif ya, eksekutif eksklusif yang memang harganya mahal. Nah, kalau di perumahan apa? Nah, kalau di perumahan ya rumah murah itu untuk yang BOP-nya tadi, untuk yang MOP-nya itu untuk rumah-rumah komersial, nah yang untuk TOP-nya itu rumah-rumah premium. Nah, kemudian untuk perumahan juga kita bisa lihat bahwa ya orang itu memang butuhnya yang paling dibutuhkan oleh orang itu apa? Yang paling dibutuhkan oleh orang itu adalah lokasi tadi disampaikan ya oleh Ustadz Andi ya. Orang itu nyari rumah itu ya lokasi. Maka kemudian kita harus bisa memperhatikan terkait dengan lokasinya.
Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat Andi. Silakan kalau memang ada yang mau di apa, kalau ada pertanyaan ya ini mungkin satu pertanyaan aja ya saat Andi ya. Tapi sebelumnya silakan Ya, kalau ada sip. informasi dari Antum. Baik. Terima kasih Ustaz Ihsan tadi penjelasannya ya. Jadi sudah didapat insight-nya bahwa kita membuat produk itu harus berdasarkan kebutuhan yang mau beli ya tadi ya, bukan kita Ya, yang menentukan. Baik, silakan bagi Bapak, Ibu atau yang hadir di Zoom untuk pertanyaannya dipersilakan terkait dengan materi yang sudah disampaikan. udah jelas semua nih kayaknya. Udah tinggal praktek aja. Jelas sepertinya. Udah siap-siap mau jualan sepertinya atau mau Ya. bangun terus jual gitu. Ya, nanti itu lebih jelasnya terkait dengan jualan itu kita ada di kelas ya, Ustaz Andi ya. Bisa Ya, dijelaskan ya. kelasnya dulu. Oh iya. Udah ada tadi ya. Udah terlihat. Belum, bentar lagi. Udah masuk. Ya, udah. Udah. Eh baik Bapak dan Ibu dan hadirin. Insya Allah terkait dengan penjelasan yang detail bagaimana itu membuat properti yang bagus, nyaman, terus juga menjualnya mudah. Kita ada kelas, yaitu kelasnya dari hari Senin sampai dengan Rabu, dari tanggal 17 sampai dengan 19 Februari 2025, dari jam 9 pagi sampai dengan jam 15.00 ya. Tapi via Zoom meeting ya. Nah, kenapa sih kita harus ikut? Nah, hanya di sini kita mendapatkan rahasia bagaimana bisnis properti yang sesuai dengan syariah dapat dijalankan dengan modal minim, risiko sangat kecil, proses yang dipangkas, lebih mudah dijalankan dan lebih cepat menghasilkan keuntungan. Nah, untuk pembahasannya juga kita ada 4 yang kita bahas di sini. Ada model bisnis terbaru, simple possibilities untuk pembelajarannya, juga manajemennya kita pangkas, dan strategi marketing kekinian. Dan juga yang kelima yang spesial adalah pendampingan terkait dengan bisnis ini. Nah, bisnis ini yang kita jalani dan kelas yang akan kita laksanakan, kita harga di 4.999.000. Namun karena kita promo di 2.499.000. Nah, untuk lebih jelasnya bisa menghubungi nomor di 0812 3456 9030. Diulangi dengan 0812 3456 9030. Kami tunggu pendaftarannya dari Bapak dan Ibu dan yang hadir di sini. Mudah-mudahan bisnis yang akan dijalani bisa berjalan sesuai dengan harapan dan terutama sesuai dengan syariah. Mungkin itu aja Ustaz Ihsan. Ya, insya Allah nanti informasinya bisa disampaikan di grup lagi ya, Ustaz Andi ya. Ya, Baik, kalau memang nggak ada pertanyaan bisa ditutup aja Ustaz Andi. udah Ya, cukup, ya. cukup. Baik, terima kasih pada semuanya atas kehadirannya. Mudah-mudahan yang tadi dipaparkan oleh Ustaz Ihsan bisa bermanfaat, dan apabila terkait dengan pertanyaan-pertanyaan seputar kajian ini bisa lewat admin atau lewat nomor saya juga bisa ya. Ucapan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita jalani hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Kita tuh dengan membaca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, membaca doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ron, Ustaz Andi, teman-teman Ya, semuanya. syukron. Tadisan. Syukur Ustaz, jazakumullah khairan. Ya, sama-sama.
Terima kasih Pak Yusuf, ada Ibu Molia, ada Ibu Hidayati, ada Pak Fauzi, ada Pak Fazar, ada Ibu Linda di Bandung, ada Hairunas, ada Ustadz Jaldi Pantoyo, Pantoyo. Nah, terima kasih nih. Alhamdulillah. Semuanya.